Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Hari itu, Bandara JFK di New York dipenuhi aktivitas seperti biasa. Dan di antara hiruk-pikuk persiapan keberangkatan, Kapten Iskandar yang mengenakan seragam pilotnya dengan rapi tampak melangkah penuh percaya diri menuju ruang briefing untuk bertemu dengan Kapten George, rekannya dalam penerbangan kali ini. Iskandar, pria asal Indonesia yang taat beragama, sempat melirik arlojinya dan berbisik pelan. Waktu duha, alhamdulillah masih sempat nanti di pesawat, sebelum masuk ke ruangan. Di dalam, George, seorang pilot senior asal Amerika, sudah menunggu sambil mengecek peta rute penerbangan, dan tanpa basa-basi langsung berkata, "Rute ini melewati segitiga Bermuda, tapi jangan khawatir, semuanya teknologi canggih sekarang." Iskandar tersenyum sopan, namun dalam hati ia tahu bahwa teknologi saja tidak cukup untuk melawan kehendak Allah, sehingga ia menjawab, "Benar, tapi selalu ada baiknya kita berserah diri padanya." George hanya mengangkat alis dan tertawa kecil, lalu memulai pembagian tugas teknis dengan nada yang profesional namun dingin. "Kau pegang take off, aku ambil alih saat cruising." Setelah selesai berdiskusi, keduanya menuju pesawat Boeing 777, dan di sana awak kabin menyambut mereka dengan senyum, sementara para penumpang mulai mengisi tempat duduk mereka. Iskandar memperhatikan suasana kabin yang dipenuhi berbagai ekspresi, dari anak-anak yang antusias hingga orang dewasa yang sibuk dengan ponsel mereka. Sebelum masuk ke kokpit, Iskandar sempat berdoa singkat di sudut ruang tunggu kru, memohon keselamatan untuk semua orang di dalam penerbangan ini. "Kau selalu berdoa seperti itu?" tanya George dengan nada setengah mengejek saat mereka masuk ke kokpit bersama. "Ya, karena dalam setiap langkah hidup, kita semua sebenarnya berada dalam kendali yang maha kuasa," jawab Iskandar sambil tersenyum, lalu mulai menghidupkan sistem pesawat. Ketika pesawat mulai mengudara dengan lancar, Kapten George menyerahkan kendali kepada autopilot dan mulai berbicara santai. "Aku selalu kagum pada orang-orang religius seperti dirimu, tapi terus terang aku tidak melihat gunanya." Iskandar tetap tenang sambil memantau instrumen, lalu berkata, "Bagi saya, keyakinan adalah pedoman, seperti kompas di tengah laut yang tak berujung." George mengangkat bahu, membuka kopi kalengnya, dan tertawa kecil. "Kompas, aku punya GPS dan teknologi modern, tidak butuh hal-hal kuno seperti itu." Iskandar tersenyum lagi, tidak merasa perlu mendebat, dan membiarkan percakapan itu berlalu sambil tetap fokus pada tugas mereka. "Jadi, bagaimana ceritanya seorang pria dari Indonesia bisa menjadi kapten penerbangan internasional?" George mencoba mengalihkan pembicaraan dengan nada sedikit ingin tahu. "Dengan kerja keras, doa, dan restu orang tua," jawab Iskandar singkat. Namun ia tahu jawaban itu tidak akan memuaskan George yang pragmatis. George melanjutkan, "Aku lebih suka percaya pada usaha keras saja, tanpa perlu membebankan diri dengan hal-hal spiritual." Iskandar, tetap sabar, berkata, "Usaha adalah kewajiban, tetapi keyakinan adalah penguat ketika usaha itu menghadapi ujian." "Ujian? Seperti apa?" George tertawa sinis, namun nada bicaranya mulai menunjukkan sedikit rasa ingin tahu yang sebenarnya. "Seperti apa yang mungkin akan kita hadapi nanti?" jawab Iskandar dengan penuh makna, sambil memandang keluar jendela yang mulai menunjukkan cakrawala biru laut. Setelah beberapa jam penerbangan yang mulus, Kapten George memeriksa radar cuaca dan mendapati adanya badai mendadak yang tidak terdeteksi sebelumnya, sehingga ia segera memberitahu kru untuk bersiap menghadapi turbulensi. Iskandar, yang sedang memantau instrumen, menyarankan dengan tenang, "Marilah kita berdoa agar cuaca ini segera reda dan keselamatan kita terjaga," sambil menundukkan kepala untuk membaca doa. George dengan sigap menginstruksikan awak kabin untuk mengamankan penumpang. Namun ia mengabaikan saran Iskandar dan lebih memilih untuk mengandalkan peralatan pesawat. Turbulensi semakin parah, membuat pesawat berguncang hebat dan penumpang mulai merasa cemas. Sementara Iskandar tetap tenang dan memberikan arahan kepada kru dengan suara yang mantap. Di tengah kekacauan, George berteriak kepada Iskandar, "Kita harus mengandalkan teknologi, bukan doa-doa kosong," sambil berusaha menyesuaikan sistem navigasi secara manual. Iskandar hanya mengangguk dan melanjutkan doanya, berharap bahwa ketenangan hatinya dapat menular kepada penumpang dan kru pesawat. Awalnya, para penumpang merasa lega karena tindakan George, tetapi seiring waktu, kegagalan peralatan membuat situasi semakin menegangkan.
George mulai merasa frustrasi ketika peralatan terus mengalami kerusakan, dan ia mulai meragukan keputusannya untuk tidak mempercayai bantuan spiritual. Sementara itu, Iskandar mengingatkan kru untuk tetap fokus dan menjaga keamanan penumpang, tanpa menghiraukan perbedaan keyakinan mereka. Dengan kondisi yang semakin genting, kedua kapten tersebut menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghadapi badai yang tak terduga ini. Saat badai mencapai puncaknya, sistem elektronik pesawat tiba-tiba mati total, termasuk komunikasi dan navigasi, membuat kedua kapten panik dan mencari solusi segera. George mencoba meretas kembali sistem dengan penuh semangat, sementara Iskandar tetap tenang dan mulai melafalkan doa perlindungan, berharap situasi dapat segera membaik. Semua peralatan mati, kita harus melakukan sesuatu sekarang, seru George dengan nada panik, sambil mencoba menyalakan ulang sistem utama. Iskandar, tanpa kehilangan ketenangan, menjawab, mari kita percayakan semuanya kepadanya, mungkin ada jalan keluar yang belum kita lihat. George, yang merasa frustrasi, mulai meragukan kemampuan Iskandar dalam menghadapi krisis ini, tetapi mereka tetap harus bekerja sama untuk menyelamatkan penerbangan. Dengan upaya keras, George berhasil menghidupkan kembali beberapa sistem dasar, namun masih banyak yang tidak berfungsi, menambah tekanan pada kedua kapten. Iskandar menginstruksikan kru untuk menenangkan penumpang dan memastikan semuanya tetap aman, sementara George terus berjuang dengan peralatan yang rusak. Di tengah kegagalan teknis yang berkelanjutan, ketegangan di kokpit meningkat, membuat kedua kapten harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini secara bersamaan. Kita tidak bisa terus seperti ini, Iskandar, kita butuh rencana, ujar George dengan nada serius, menyadari bahwa situasi semakin genting. Iskandar menatap George dengan penuh keyakinan dan berkata, dengan izinnya, kita akan menemukan jalan keluar dari badai ini, sebelum melanjutkan doanya dengan khusyuk. Pesawat terperosok ke dalam kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti pandangan luar, membuat mereka benar-benar kehilangan orientasi dan semua alat navigasi tidak berfungsi sama sekali. Kapten Iskandar dengan tenang mengambil alih kendali manual, mengandalkan pengalaman dan instingnya untuk menjaga pesawat tetap stabil di tengah kegelapan yang mencekam. George, yang masih mencoba memperbaiki sistem navigasi, merasa frustasi karena usahanya tidak membuahkan hasil, sementara Iskandar tetap fokus pada tugasnya dengan penuh keyakinan. Kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur darurat, kata Iskandar kepada George, yang masih sibuk dengan alat-alat yang rusak. George mengangguk, namun hatinya dipenuhi keraguan. Apakah kita benar-benar akan bisa keluar dari situasi ini? Iskandar hanya tersenyum tenang dan menjawab, dengan izinnya, kita akan menemukan jalan keluar, sebelum kembali memantau kondisi pesawat dengan seksama. Di tengah kegelapan, pesawat mulai menukik perlahan. Namun Iskandar dengan cekatan mengoreksi arah agar pesawat tetap terbang stabil di tengah kabut yang tebal. Kita harus mencari tanda-tanda atau petunjuk apapun di luar sana, ujar George, mulai menyadari bahwa teknologi tidak dapat membantu mereka saat ini. Iskandar menatap keluar jendela, berusaha melihat keajaiban di tengah kabut yang menutup pandangan mereka, sambil terus memandu pesawat dengan penuh kehati-hatian. Dalam keheningan yang mencekam, kedua kapten tersebut menyadari bahwa mereka harus bekerja sama lebih erat lagi untuk menghadapi tantangan yang semakin besar. Di tengah kegelapan kabut, kedua kapten melihat bayangan aneh melayang di luar jendela kokpit, bentuk segitiga hitam besar yang bergerak perlahan di antara kabut yang tebal. George, yang sudah tegang, mulai panik dan bertanya dengan suara gemetar, "Apa itu? Apakah ini sesuatu yang alamiah?" Iskandar, tanpa kehilangan ketenangan, hanya menjawab, "Biarkanlah itu menjadi urusannya, mari kita fokus pada penerbangan kita." Bayangan itu terus mendekat, membuat George semakin cemas dan mempertanyakan apakah ini adalah ancaman nyata atau hanya halusinasi akibat kelelahan. "Ini pasti sesuatu yang tidak biasa, kita harus segera mencari cara untuk keluar dari sini," seru George sambil mencoba mengarahkan pesawat menjauh dari bayangan tersebut. Iskandar mengingatkan, "Jangan terlalu terburu-buru, kita harus tetap tenang dan menjaga kendali pesawat," sambil terus memantau kondisi sekitar dengan seksama. Pesawat mulai mengalami goncangan yang lebih hebat ketika bayangan itu semakin dekat, membuat George kesulitan untuk tetap fokus pada tugasnya. "Kita harus mencari jalan keluar sekarang sebelum semuanya terlambat," George berteriak, namun Iskandar hanya mengangguk dan memperkuat kendali manual pesawat. Dalam keheningan yang mencekam, bayangan segitiga hitam itu tiba-tiba menghilang seketika, meninggalkan pesawat dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. George menatap Iskandar dengan mata penuh pertanyaan, namun Iskandar hanya menjawab dengan tenang,
Kita harus terus percaya dan berdoa, sebelum kembali fokus pada penerbangan mereka. Di kabin penumpang, kekhawatiran semakin meningkat seiring getaran pesawat yang semakin hebat, membuat beberapa penumpang mulai berteriak dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Awak kabin yang dipimpin oleh pramugari Siti berusaha menenangkan penumpang dengan pengumuman, "Mohon tetap tenang dan ikuti instruksi kami untuk keselamatan bersama." Iskandar meminta kopilotnya, Farid, untuk membantu menenangkan penumpang melalui pengumuman, sementara George terus berjuang memperbaiki sistem pesawat. "Kami memahami kekhawatiran Anda, namun kami sedang melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan keselamatan penerbangan ini," kata Farid dengan suara lembut dan penuh ketenangan. Beberapa penumpang mulai menunjukkan tanda-tanda panik, termasuk seorang ibu yang menangis sambil menggenggam anaknya erat-erat di kursinya. Iskandar dengan sabar memberikan arahan kepada Farid, "Pastikan semua penumpang tetap tenang dan ikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan." George, yang merasa terbebani oleh situasi yang semakin sulit, mulai meragukan kemampuannya untuk mengendalikan pesawat, namun Iskandar memberinya semangat, "Kita bisa melalui ini bersama-sama." Di tengah kekacauan, seorang penumpang mulai berteriak, "Apakah kita akan selamat? Apa yang terjadi di sini?" Farid menanggapi dengan tenang, "Kami sedang menghadapi tantangan, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam pesawat." Dengan upaya keras dari kru dan ketenangan dari kedua kapten, suasana di kabin perlahan mulai mereda, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Tiba-tiba, mesin utama pesawat mulai kehilangan daya, menyebabkan pesawat perlahan menuki ke bawah dengan kecepatan yang semakin tinggi, membuat semua orang di dalamnya merasakan ketegangan yang luar biasa. George, yang sudah frustasi dengan kegagalan teknis, berteriak kepada Iskandar, "Kita tidak akan bertahan lebih lama lagi, tidak ada harapan." Iskandar menatap George dengan penuh ketenangan dan percaya diri, "Kita harus tetap tenang dan mencari solusi bersama-sama, Tuhan tidak akan meninggalkan kita." Sementara pesawat terus menukik, Iskandar dengan cepat memberikan instruksi kepada kru untuk mempersiapkan keadaan darurat, memastikan semua penumpang dalam posisi yang aman. "Pastikan semua penumpang terpasang dengan sabuk pengaman dan siapkan diri untuk kemungkinan pendaratan darurat," perintah Iskandar dengan suara tegas namun penuh pengertian. George, yang merasa putus asa, mencoba menghubungi kontrol lalu lintas udara tanpa hasil, semakin menambah ketegangan di kokpit. Iskandar, melihat kondisi pesawat yang semakin kritis, mulai melafalkan doa perlindungan dan keselamatan untuk semua orang di dalam pesawat. "Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar," ujar Iskandar kepada George, yang masih terlihat bingung dan putus asa. Dalam keheningan yang menegangkan, pesawat tiba-tiba merasakan perubahan arah dan mulai melambat, memberikan harapan baru bagi semua penumpang. George, yang masih belum percaya, menatap Iskandar dengan mata terbuka lebar, menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Saat pesawat hampir menabrak laut, tiba-tiba mereka merasakan keanehan yang aneh. Gravitasi di dalam pesawat berubah, seolah-olah mereka melayang di udara tanpa kontrol yang jelas. Jam di dalam kokpit berhenti secara tiba-tiba, menandakan bahwa waktu seolah-olah terhenti, membuat kedua kapten bingung dan cemas akan apa yang terjadi selanjutnya. George, yang sudah sangat stres, bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini tiba-tiba berubah?" Iskandar hanya mengangguk dan menjawab, "Kita harus terus percaya dan berdoa. Mungkin ini adalah ujian bagi kita semua." Pandangan luar pesawat berubah menjadi seperti lorong bercahaya yang tak berujung, menciptakan suasana yang semakin misterius dan menakutkan bagi semua orang di dalamnya. "Ini seperti kita masuk ke dalam dimensi lain," ujar George dengan mata penuh kebingungan, sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Iskandar tetap tenang dan mulai memimpin doa perlindungan lagi, berharap bahwa dengan keyakinannya, mereka akan menemukan jalan keluar dari keanehan ini. Pesawat mulai bergerak perlahan di dalam lorong cahaya, namun tanpa arah yang jelas, membuat mereka merasa terombang-ambing tanpa tujuan. "Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sini?" tanya George, merasa putus asa namun masih berharap akan pertolongan. Iskandar hanya tersenyum dan berkata, "Dengan izinnya, kita akan menemukan jalan keluar. Mari kita terus berdoa dan percaya, sebelum kembali fokus pada penerbangan yang semakin aneh." Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, pesawat akhirnya stabil di udara, namun pemandangan di luar jendela menunjukkan langit yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, penuh dengan bintang yang bersinar terang dan konstelasi yang asing. Radar yang tiba-tiba menyala kembali menampilkan koordinat yang tidak dikenal,
menunjukkan bahwa mereka tidak berada di lokasi geografis bumi manapun yang terdaftar di peta. George, yang masih berusaha memahami situasi ini, berkata dengan nada tak percaya, "Kita sebenarnya tidak berada di bumi, di mana kita sekarang." Iskandar, yang lebih fokus pada situasi, menjawab, "Kita mungkin berada di tempat yang diciptakan oleh Allah untuk menguji iman dan ketabahan kita." Para penumpang mulai merasa bingung dan takut, sementara kru berusaha memberikan penjelasan yang logis namun sulit untuk dipahami oleh semua orang di dalam pesawat. "Apakah ada cara untuk kembali ke dunia nyata?" tanya seorang penumpang dengan suara gemetar, berharap akan jawaban yang pasti. Iskandar mencoba memberikan penghiburan, "Kita harus terus berdoa dan mempercayakan semuanya kepadanya. Mungkin dia akan menunjukkan jalan kita." George, yang masih skeptis, mencoba mencari petunjuk di lingkungan sekitar, namun semuanya tampak asing dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dikenali. Di tengah kekacauan ini, Iskandar mulai memimpin doa bersama untuk keselamatan dan petunjuk dari Tuhan, mengajak semua orang untuk bersama-sama berdoa. Meskipun dalam situasi yang tak terduga dan menakutkan, ketenangan dan keyakinan Iskandar mulai memberikan harapan baru bagi semua orang di dalam pesawat. Seiring waktu berjalan di dunia asing ini, George mulai menyalahkan Tuhan atas situasi mereka, menganggap bahwa ini adalah bukti bahwa agama hanyalah omong kosong belaka. Iskandar, tetap tenang dan sabar, menjawab, "Mungkin ini adalah ujian bagi kita semua, dan kita harus mencari hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi." George dengan marah berkata, "Ujian, atau ini hanya kebetulan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains? Aku tidak percaya pada yang tidak bisa dibuktikan." Iskandar mencoba menjelaskan, keyakinan tidak selalu membutuhkan bukti fisik. Ini adalah tentang kepercayaan dan harapan dalam menghadapi kesulitan. George, yang semakin frustrasi, mulai merasa bahwa perbedaan keyakinan mereka hanya menambah beban di tengah situasi yang sudah sulit ini. "Kamu selalu berpegang pada agama, tapi lihatlah kita sekarang, tidak ada gunanya," ujar George dengan nada mengejek, berharap bisa menggoyahkan keyakinan Iskandar. Iskandar hanya mengangguk dan berkata, "Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi ujian. Aku memilih untuk percaya dan berdoa." George mulai menyadari bahwa konflik ideologi mereka mungkin menjadi penghalang dalam upaya mereka untuk bekerja sama dan menyelamatkan penerbangan. "Mungkin aku memang salah paham tentang iman dan kepercayaan, tapi bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini?" tanya George dengan nada mulai terbuka. Iskandar, dengan penuh pengertian, menjawab, "Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama, tanpa memandang perbedaan keyakinan kita, untuk menemukan jalan keluar." Di tengah keputusasaan yang melanda, Iskandar memutuskan untuk melantunkan adzan di kokpit, berharap bahwa panggilan iman tersebut dapat membawa ketenangan dan mungkin pertolongan dari Allah. Dengan izin dari George yang masih ragu, Iskandar mulai melantunkan adzan dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, sementara seluruh penumpang mendengarnya dengan penuh perhatian. George, yang merasa terganggu oleh panggilan adzan tersebut, mengejek dengan suara keras, "Apa ini sihir konyol? Tidak ada gunanya," sambil menatap Iskandar dengan penuh hinaan. Iskandar tetap tenang dan melanjutkan adzan tanpa membalas ejekan, meyakini bahwa keikhlasannya akan membawa kebaikan bagi semua orang di dalam pesawat. Para penumpang mulai merasa ketenangan yang luar biasa menyelimuti mereka, seolah-olah suara adzan tersebut memiliki kekuatan magis yang mampu menenangkan jiwa yang resah. Di luar pesawat, lorong bercahaya yang sebelumnya mengancam mulai memudar, memberikan harapan baru bahwa mereka mungkin akan segera keluar dari dunia asing tersebut. George, yang masih merasakan keanehan setelah adzan dilantunkan, mulai melihat peralatan yang sebelumnya rusak kembali berfungsi normal, membuatnya terkejut dan bingung akan apa yang baru saja terjadi. "Bagaimana ini mungkin? Sistem kembali normal setelah adzan?" tanya George dengan suara takjub, mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Iskandar menatap George dengan penuh pengertian dan berkata, "Tuhan Maha Penyayang dan selalu mendengar doa hambanya, bahkan di saat-saat terdepan." Dengan pesawat yang kembali stabil dan harapan yang baru, kedua kapten tersebut menyadari bahwa kekuatan iman dan doa telah membawa mereka ke titik balik dalam perjalanan mereka yang penuh misteri ini. Setelah adzan dilantunkan, suasana di dalam pesawat berubah drastis. Cuaca di luar perlahan menjadi tenang dan sistem navigasi kembali berfungsi dengan baik, mengarahkan mereka ke arah yang benar. George, yang masih terkejut dengan perubahan tersebut, bertanya dengan takjub, "Apakah adzan itu benar-benar menyelamatkan kita?" Iskandar hanya tersenyum dan menjawab, "Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya."
Dengan sistem pesawat yang kembali normal, mereka mulai mengatur ulang rute penerbangan dan memastikan bahwa semua instrumen berfungsi dengan baik. Penumpang yang awalnya resah kini mulai merasa lega dan tenang, menyadari bahwa situasi mereka mulai membaik. George, yang sebelumnya skeptis, mulai merasakan perubahan dalam dirinya, menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari keyakinannya yang selama ini ia pegang teguh. Mungkin ada sesuatu yang aku lewatkan selama ini, pikir George dalam hati, mulai merenungkan kembali pandangannya tentang iman dan keyakinan. Iskandar, yang melihat perubahan sikap George, merasa lega dan berharap bahwa keajaiban ini akan membawa perubahan positif bagi kedua kapten tersebut. Di kokpit, kedua kapten bekerja sama dengan lebih harmonis, memastikan bahwa pesawat berada pada jalur yang benar menuju tujuan mereka. Dengan keajaiban yang telah terjadi, harapan baru dan keyakinan yang diperbarui mulai tumbuh di hati semua orang di dalam pesawat, menandakan awal dari babak baru dalam perjalanan mereka. Setelah beberapa jam penerbangan yang tenang, radar pesawat menunjukkan adanya daratan kecil yang tidak terdaftar di peta manapun, sehingga kedua kapten memutuskan untuk mendekati dan memeriksa lebih lanjut. Iskandar mengumumkan kepada kru dan penumpang, "Kami menemukan daratan tak dikenal. Kami akan melakukan pendaratan darurat untuk memastikan keselamatan semua orang di sini." George, yang sekarang mulai menghormati keyakinan Iskandar, berkata, "Baiklah, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pastikan semua persiapan pendaratan sudah siap." Kru kabin mulai mengatur ulang penumpang dan memastikan bahwa semua orang berada dalam posisi yang aman untuk pendaratan darurat. Pesawat perlahan menuruni ketinggian, dan terlihat jelas bahwa daratan tersebut tampak seperti pulau tropis yang dikelilingi oleh laut biru yang tenang. "Semoga ini menjadi tempat yang aman untuk kita mendarat dan mencari pertolongan," ujar Iskandar dengan penuh harapan, sambil mengarahkan pesawat menuju daratan tersebut. George menyesuaikan kontrol pesawat dengan hati-hati, memastikan bahwa pendaratan dilakukan dengan mulus tanpa risiko yang berlebihan. Saat pesawat menyentuh landasan darat, para penumpang dan kru merasa lega, meskipun masih ada rasa penasaran tentang daratan misterius ini. "Semua dalam keadaan baik, terima kasih kepada Tuhan," kata Iskandar sambil mematikan mesin pesawat dan mengajak semua orang untuk tetap tenang. Dengan pendaratan yang sukses, kedua kapten dan seluruh awak pesawat bersiap untuk keluar dan menjelajahi daratan misterius yang kini menjadi tempat perlindungan mereka. Begitu pintu pesawat dibuka, mereka disambut oleh sekelompok orang yang berpakaian tradisional dan berbicara dalam bahasa yang terdengar kuno, membuat suasana semakin asing dan misterius. Seorang pria tua yang tampak sebagai pemimpin mereka, memperkenalkan diri sebagai Pak Jaya dan menjelaskan bahwa mereka adalah penduduk pulau tersebut yang telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. "Kami tidak bisa meninggalkan pulau ini karena kekuatan magis yang menjaga agar tidak ada yang masuk atau keluar," jelas Pak Jaya dengan nada serius, sambil menatap kedua kapten. George, yang masih mencoba memahami situasi ini, bertanya, apa sebenarnya yang membuat pulau ini terjebak dalam dimensi lain? Pak Jaya hanya tersenyum samar dan menjawab, "Itu adalah rahasia yang harus kalian temukan sendiri, melalui ujian dan pencarian akan kebenaran." Iskandar, yang merasa ada hikmah di balik semua ini, berkata, "Kami akan mencari cara untuk membantu diri kami sendiri dan mungkin juga membantu kalian untuk keluar dari sini." Penduduk pulau tersebut memberikan mereka beberapa petunjuk awal, termasuk peta kuno dan kitab yang mengandung simbol-simbol misterius yang mungkin dapat membantu mereka memahami kekuatan magis tersebut. "Kitab ini berisi petunjuk dan doa-doa yang mungkin bisa membuka jalan keluar dari pulau ini," ujar Pak Jaya, menyerahkan kitab tersebut kepada Iskandar. George, yang mulai menghargai bantuan ini, berkata, "Terima kasih atas bantuannya. Kami akan mencoba mencari cara untuk keluar dari sini secepat mungkin." Dengan persiapan yang matang, kedua kapten bersama penduduk pulau mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menemukan jalan keluar dari dunia asing ini. Di ruang pertemuan yang sederhana, Iskandar dan George mulai mempelajari kitab kuno yang diberikan oleh penduduk pulau, menyadari bahwa kitab tersebut berisi ayat-ayat yang mirip dengan Al-Quran namun dalam bahasa yang lebih kuno dan simbolis. "Lihat ini, George. Ayat ini berbicara tentang cahaya dan jalan menuju keselamatan. Mungkin ini adalah petunjuk kita," ujar Iskandar sambil menunjuk pada halaman kitab yang ditandai dengan simbol bintang dan bulan. George, yang mulai memahami pentingnya kitab tersebut, berkata, "Mungkin kita perlu mencari tempat-tempat tertentu di pulau ini yang sesuai dengan simbol-simbol ini untuk menemukan jalan keluar." Dengan bantuan penduduk pulau, mereka mulai menjelajahi berbagai sudut pulau, mencari tanda-tanda yang sesuai dengan petunjuk dalam kitab kuno tersebut. Di tengah pencarian,
mereka menemukan sebuah candi tua yang tersembunyi di balik hutan lebat, dengan ukiran-ukiran yang sesuai dengan simbol-simbol dalam kitab. Ini pasti tempat yang dimaksud dalam kitab. Kita harus mencari tahu apa yang bisa kita lakukan di sini, kata Iskandar dengan penuh keyakinan, sambil memimpin tim menuju candi tersebut. Di dalam candi, mereka menemukan sebuah altar besar yang terbuat dari batu, dihiasi dengan simbol-simbol yang bersinar lembut di bawah cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca patri. Iskandar mulai membaca ayat-ayat yang ada di altar tersebut, sementara George mencoba memahami simbol-simbol yang terukir di sekelilingnya. Ini seperti panduan untuk membuka portal keluar dari pulau ini. Kita harus mengikuti instruksi dalam kitab untuk melakukannya, ujar George dengan nada serius. Dengan tekad yang kuat, kedua kapten dan penduduk pulau mulai menyiapkan diri untuk mengikuti petunjuk dalam kitab, berharap bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dari dunia asing ini. Dengan petunjuk dari kitab kuno, Iskandar memimpin tim untuk menyalakan suar besar yang terletak di tengah candi, berharap bahwa cahaya tersebut akan membimbing mereka keluar dari pulau misterius ini. Kita harus menyalakan suar ini dengan penuh keyakinan dan doa, agar cahaya ini dapat membuka jalan keluar bagi kita semua, ujar Iskandar sambil mengumpulkan bahan bakar yang diperlukan. George, yang kini mulai percaya pada kekuatan doa dan keyakinan, membantu menyalakan suar tersebut dengan penuh semangat, meski masih ada keraguan dalam hatinya. Sementara itu, penduduk pulau mulai berdoa bersama, mengucapkan ayat-ayat suci dari kitab kuno yang mereka percaya dapat membantu membuka portal keluar. Suar yang dinyalakan perlahan mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang semakin kuat dan menggantung di langit, seolah-olah menembus kegelapan yang mengelilingi mereka. Cahaya ini harus menjadi tanda bagi kita semua bahwa jalan keluar telah dibuka, kata Iskandar dengan penuh harapan, sambil terus memimpin doa bersama. George melihat bagaimana cahaya tersebut mulai membentuk lorong bercahaya yang mengarah ke langit, menandakan bahwa portal keluar mungkin sudah terbuka. Kita harus segera memasuki lorong ini sebelum cahaya mulai redup, ujar George dengan cepat, menyadari bahwa waktu mereka semakin terbatas. Dengan keyakinan yang baru ditemukan, kedua kapten dan penduduk pulau mulai bergerak menuju lorong bercahaya tersebut, sambil terus berdoa dan berharap akan keselamatan mereka. Dalam keheningan yang penuh harapan, mereka semua melangkah maju, mengikuti cahaya yang memimpin mereka keluar dari dunia asing ini menuju jalan pulang yang sebenarnya. Saat mereka melangkah ke dalam lorong bercahaya, pesawat yang sebelumnya mendarat di pulau misterius itu juga mulai terangkat kembali ke udara, mengikuti jalur cahaya yang sama dengan harmonis. Dalam sekejap mata, lorong bercahaya tersebut mulai menyusut, membawa mereka semua keluar dari pulau misterius dan kembali ke wilayah segitiga Bermuda yang awalnya menjadi tujuan penerbangan mereka. Pesawat kembali stabil di udara, dan sistem navigasi kembali berfungsi dengan normal, menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah kembali ke dunia nyata. Kita berhasil, kita benar-benar kembali, teriak George dengan penuh kegembiraan, menyadari bahwa keajaiban telah membawa mereka keluar dari situasi yang tak terduga ini. Iskandar, yang merasa lega, berkata, "Alhamdulillah, Tuhan telah memberikan jalan keluar bagi kita semua." Penumpang dan kru pesawat yang sebelumnya resah kini bersorak-sorai, merasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam atas keselamatan mereka. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Bermuda, disambut oleh tim penyelamat yang siap membantu mereka keluar dari situasi yang aneh ini. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, kedua kapten mengucapkan salam kepada penduduk pulau yang telah membantu mereka, meskipun tidak ada yang melihat atau mendengar keberadaan penduduk tersebut. George, yang kini telah mengalami transformasi spiritual, menatap Iskandar dengan mata penuh rasa hormat dan berkata, "Terima kasih, Iskandar. Aku mulai memahami kekuatan iman dan doa." Iskandar hanya tersenyum, merasa bahagia bahwa keajaiban telah membawa perubahan positif bagi dirinya dan rekannya, sebelum mereka semua keluar dari pesawat dengan selamat. Setelah kembali ke dunia nyata, George yang masih terkejut dengan semua kejadian luar biasa yang baru saja dialami, mulai merenungkan kembali pandangannya tentang agama dan keyakinan. Mungkin aku telah salah paham tentang iman dan kepercayaan selama ini, pikir George dalam hati, menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah perspektifnya secara mendalam. Iskandar, yang melihat perubahan dalam diri George, mengajak rekannya untuk berdiskusi lebih lanjut tentang agama dan makna doa yang telah menyelamatkan mereka. "Aku ingin belajar lebih banyak tentang agama Islam dan bagaimana doa bisa memiliki kekuatan sebesar itu," ujar George dengan tulus, menatap Iskandar dengan mata yang penuh harapan. Iskandar menerima permintaan George dengan senang hati,
merasa bangga bahwa pengalamannya dapat membawa perubahan positif dalam diri rekannya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, membahas ajaran Islam dan berbagi pengalaman spiritual yang mendalam selama penerbangan tersebut. George, yang kini mulai rutin mengikuti sholat dan membaca Al-Quran, merasa damai dan tenang, menyadari bahwa keyakinan baru ini memberinya kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengalaman ini akan mengubah hidupku seperti ini, ujar George dengan mata yang mulai bersinar penuh kebahagiaan. Iskandar tersenyum dan menjawab, Tuhan selalu memberikan jalan bagi mereka yang berserah diri dan mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Dengan pertobatan yang tulus dan keyakinan yang baru, George dan Iskandar menjadi sahabat sejati, berbagi hikmah dan pengalaman hidup yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Setelah kembali ke dunia nyata, Kapten Iskandar dan George dipanggil ke hadapan otoritas penerbangan internasional untuk menceritakan pengalaman luar biasa mereka di segitiga Bermuda. Kami mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis, namun kami yakin bahwa doa dan keyakinan telah membawa kami kembali dengan selamat, ujar Iskandar dengan penuh keyakinan. George menambahkan, awalnya aku ragu, namun pengalaman ini telah mengubah pandanganku tentang iman dan kekuatan doa. Aku bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar dan bertumbuh. Cerita mereka menjadi viral di media internasional, menarik perhatian banyak orang yang ingin mendengar lebih lanjut tentang keajaiban dan hikmah yang mereka alami. Banyak orang mulai terinspirasi oleh kisah mereka, melihatnya sebagai pelajaran tentang pentingnya iman, doa, dan kerjasama lintas keyakinan dalam menghadapi ujian besar. Iskandar dan George sering diundang untuk berbicara di seminar dan konferensi, berbagi pengalaman mereka dan mengajak orang lain untuk memperkuat iman dan kepercayaan mereka. Di tengah perjalanan hidup mereka, kedua kapten tersebut terus menjalin persahabatan yang kuat, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam setiap langkah. Pengalaman ini telah mengajarkan kita bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencananya, dan kita harus selalu berserah diri serta percaya padanya, ujar Iskandar dalam salah satu seminar. George, yang kini menjadi seorang yang taat beragama, menutup setiap ceramah dengan doa dan ucapan syukur, mengajak semua orang untuk menemukan kekuatan dalam iman mereka masing-masing. Kisah mereka tidak hanya menjadi sebuah legenda di dunia penerbangan, tetapi juga menjadi sumber hikmah dan inspirasi bagi banyak orang di Indonesia dan seluruh dunia, menunjukkan bahwa dengan iman dan kerja sama, segala tantangan dapat diatasi.